Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Azani Syatman dari kelas 10 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari BEP atau yang disebutnya break even point. Break even point ini merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan itu memiliki nilai yang setara dengan yang diperlukan oleh usaha atau bisa dibilang tidak merugikan. Dalam titik ini labanya itu memiliki nilai 0 atau bisa dibilang tidak merugikan ataupun tidak menguntungkan. Untuk bagi orang awam ini pasti menyebutnya dengan nilai balik modal. Untuk break even point, untuk mengenal break even point lebih lanjut, saya akan menyerahkan bagian lanjutannya oleh Quinsha. Perkenalkan, nama saya Quinsha Zalkolis, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi break even point atau BEP. Yang pertama adalah menentukan besaran volume barang. BEP memiliki fungsi untuk menentukan besaran volume barang yang akan diproduksi. Nah, setelah menentukan volume produksi, maka dengan BEP, pengusaha bisa menentukan atau memproyeksi laba atau keuntungan dari perusahaan. Yang kedua adalah memudahkan untuk menentukan langkah. Maksudnya apa sih menentukan langkah? Contohnya, menentukan langkah untuk mengurangi beban yang dianggap tidak perlu dalam kinerja pada perusahaan. Nah, hal tersebut itu kita harus melakukan BEP terlebih dahulu. Ibarat itu BEP sebagai planning atau rencana kita dalam memperoleh bisnis. Nah, yang ketiga adalah mengetahui perubahan nilai keuntungan. Nah, BEP itu memiliki peran penting dalam mengetahui perubahan nilai keuntungan yang mungkin saja terjadi. Nah, jika terjadi suatu perubahan harga dari produk, hal tersebut sebenarnya dapat didefinisikan atau dari pengertiannya BEP itu bahwa BEP dan harga produk itu berada pada satu garis atau linear yang sama, satu garis linear. Nah, oleh sebab itu, jika salah satu poin definisi tersebut tinggi, maka salah satu poin yang berada pada satu garis yang sama juga akan tinggi. Mungkin cukup sekian fungsi dari break even point atau BEP yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, manfaat dari break even point atau BEP akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Reza. Perkenalkan, nama saya Reza Ditya, absen 28 dari kelas 10E. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat break even point. Yang pertama adalah bisa membantu perusahaan atau pembisnis dalam menentukan langkah yang lebih efisien. Dengan menghitung break even point, perusahaan atau pembisnis akan jauh lebih mudah untuk menentukan langkahnya dan akan membuat perusahaan akan lebih maju dan berkembang. Yang kedua, membuat estimasi waktu balik modal. Yang ketiga, profitabilitas dalam suatu bisnis dengan menghitung break even point. Perusahaan akan jauh lebih mudah dalam melakukan analisa keuntungan dan dapat dikatakan break even point dapat mengurangi terjadinya risiko kerugian dalam suatu perusahaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Balkis dengan membahas komponen break even point. Perkenalkan, nama saya Balkis Aisyah Fahira dari absen 5 kelas 10E. Saya akan menjelaskan mengenai materi komponen-komponen yang membentuk break even point. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu jenis biaya yang tidak akan berubah atau statis dengan kenaikan maupun penurunan barang atau jasa yang diproduksi. Terus ada biaya variabel, yaitu jenis biaya yang angkanya tidak akan tetap atau dapat berubah tergantung dari tingkat produksi yang sedang dilakukan. Terus juga biasanya tingkat produksi dan biaya variabel itu sama dan berkaitan. Terus ada harga jual. Harga jual itu didapatkan dari jumlah seluruh biaya produksi untuk memproduksi suatu barang ditambah dengan keuntungan yang ingin didapatkan. Terus ada pendapatan, yaitu jumlah seluruh penjualan, dan yang terakhir itu ada laba atau keuntungan. Selanjutnya ada materi rumus break even point yang akan dibawakan oleh Syakirah. Perkenalkan, saya Syafira Tajaya dari absen 32 kelas 10E.
Di sini saya akan menjelaskan rumus break-even point. Rumus break-even point terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rumus break-even point unit, kemudian yang kedua rumus break-even point nominal. Kita beralih ke yang pertama dulu, rumus break-even point unit, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual produk per unit dikurang biaya variabel unit produk. Kemudian yang kedua, rumus break-even point nominal, yaitu total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel unit produk dibagi harga jual produk per unit. Yuk kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, di sini kita akan mengerjakan dari contoh soal yang sudah diberikan tadi. Pada contoh soal tersebut, diketahui biaya tetap atau fixed cost-nya yaitu rupiah 10 juta, biaya variabel per unit atau variable cost-nya rupiah 10.000, kemudian harga jual per unit atau price-nya yaitu rupiah 20.000. Nah, pada soal tersebut, kita diminta untuk mencari break-even point unit dan break-even point nominalnya. Di sini kita mengerjakan pertanyaan yang pertama dulu, yaitu break-even point unitnya. Rumus dari BEP unit ini di sini yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Di sini saya menulisnya menggunakan rumus dari simbolnya saja dikarenakan supaya kita irit tempat dan tidak terlalu panjang ya. Di sini biaya tetap itu disimbolkan dengan fixed cost atau FC dan harga jual per unit disimbolkan dengan P atau price, sedangkan biaya variabel per unit disimbolkan dengan VC atau variable cost. Kita masukkan biaya tetapnya yaitu rupiah 10 juta. Kemudian harganya itu price-nya rupiah 20.000 dan variable cost-nya itu 10.000. Nah, kemudian kita turunkan 10 jutanya. 20.000 dikurang 10.000, 10.000. Di sini nolnya ada 4, kita coret hasilnya jadi 1.000 unit. Itu artinya harus menjual 1.000 unit supaya mencapai titik impas dan tidak terjadinya kerugian, maka harus menjual 1.000 unit per bulannya atau memproduksi produknya itu harus 1.000 ya. Kemudian lanjut ke BIP nominal. Rumusnya itu FC dibagi 1 dikurang VC dibagi P. Masukkan 10 juta 1 dikurang 10.000 dibagi 20.000. Turunkan 10 juta. Nah, untuk mengerjakan yang di bawah ini ada dikurang dan ada dibagi. Untuk itu kita mengerjakan yang pertama itu pembagiannya dulu, karena pembagian di sini tuh bobotnya lebih tinggi dibandingkan dengan pengurangan. Maka dari itu kita harus mengerjakan pembagian terlebih dahulu. Kita turunkan 1 dikurangnya 10.000 dibagi 20.000, kita coret sama-sama nolnya ada 4. 1 dibagi 2 itu 0,5. Oke, kita turunkan lagi 10 jutanya. 1 dikurang 0,5 itu adalah 0,5. 10 juta dibagi 0,5 itu artinya 10 juta dikali dengan 0,5 kita jadikan pecahan biasa yaitu 5/10, karena dibagi kita balik menjadi 10/5. Kemudian di sini berarti jadi 100 juta dibagi 5. 100 kita bagi dengan 5 yaitu 20, diturunkan nolnya yang ada 6 tadi jadi 20 juta. Maka dari itu untuk mencapai titik impas atau agar tidak terjadinya kerugian harus mengeluarkan harga penjualan dalam setiap bulannya yaitu 20 juta rupiah. Sebagai penutup dari video penjelasan kami, saya akan menjelaskan kesimpulan dari video kami, yaitu perhitungan break-even point dapat menghasilkan banyak sekali keuntungan bagi para pengusaha untuk dapat mengantisipasi terjadinya sebuah kerugian yang didapatkan. Selain itu, juga dapat memprediksi kapan waktu balik modal. Teknik break-even point ini juga mengambil beberapa langkah-langkah penting, diantaranya menciptakan inovasi produk dan mengembangkan variasi produk. Selain itu juga dapat bergantung pada langkah-langkah yang sifatnya operasional, seperti menciptakan keuntungan atau profitabilitas yang maksimal. Mungkin cukup sekian penjelasan break-even point dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.